Nah, Mbak Tia, aku punya cerita dari Zafrans nih. Kayaknya aku kenalin dulu nih ya Zafransnya nih ke Mbak Tia. Oh iya, teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau disclaimer dulu kalau kita bahas kasus Pops Clinic dan di posting di Zafinance kita sudah dapat persetujuan dari pengirimnya untuk dapat mempublikasikan kasus ini dengan tanpa menyebutkan identitas asli dari pengirim. Nah, Mbak Tia, jadi kali ini kita tuh mau bahas cerita masalah keuangan dari Mbak Vina. Nama samaran ya Mbak Tia ya. Dan Mbak Vina ini usianya saat ini 27 tahun dan tinggalnya di Purwakarta dan bekerja sebagai salah satu karyawan swasta dengan penghasilannya tuh 13 juta per bulan. Lalu ya, bekerja salah satu karyawan swasta dengan penghasilannya 13 juta per bulan, lalu pengeluaran per bulannya tuh di total sekitar 12 juta 650 ribu. Nah, 12 juta 650-nya itu monthly expense-nya ada 6 juta 830 ribu, terus ada saving-nya 820 ribu, terus ada utang cicilan senilai 5 juta rupiah. Nah, di sini termasuk cicilan utang tadi tuh yang 12 juta 650 ribu rupiah tadi tuh, Mbak. Oke, aku sambil nyatet ya Bill ya, soalnya angkanya banyak Mm-mm. nih, aku nggak hafal. Oke, tadi kan Nabila udah kasih tahu tuh penghasilannya Mm-mm. berapa, pengeluarannya berapa, terus gimana nih sama tabungan dan aset yang Mbak Vina miliki? Oke, jadi Mbak Vina tuh punya aset kas dan liquid. Ada tabungan sebesar 30 juta rupiah, Mbak. Aset investasinya tuh Mhm. ada reksadana 15 juta 500 dan Mhm. saham 12 juta rupiah dan logam mulia 12 gram. Aset konsumsinya ada rumah Oke. senilai 650 juta rupiah dan motor senilai 20 juta rupiah. Oke, jadi tadi kan income-nya 13 juta, pengeluarannya in total 12 juta 650 ya. Berarti free cash flow-nya Mbak Vina nih 350 ribu per bulan. Betul kan ya, Bill ya? Kita Halo lihat Mbak Tia. finance. Yes, ya Nabila. Oke, kayaknya keputus deh Mbak tadi kan aku tadi udah bacain bacain pengeluarannya dan penghasilannya tuh Mbak. Mhm. Uh, Oke, oke. Dari pengeluaran sama penghasilan yang tadi Nabila sampaikan, berarti kita bisa tahu nih bahwa free cash flow-nya dari Mbak Vina itu adalah 350 ribu per bulan. Betul kan ya? mm, Nah, sekarang kita lihat mm, dulu nih kondisi kesehatannya dari Mbak Vina. Pertama, kita lihat rasio likuiditasnya. Tadi mm, Nabila sempat sampaikan bahwa pengeluarannya tuh hampir 7 juta per bulan. Dan Mbak mm. Vina itu punya tabungan sekitar 30 juta. Jadi sudah lebih dari 3 kalinya ya. Jadi rasio likuiditasnya bisa dikatakan adalah sehat. Lalu yang Oke. kedua adalah rasio menabung. Rasio Mm. menabung tadi kan Mbak Vina tuh setiap bulannya menyisihkan 820 ribu ya Bill ya. Ya, Berarti ini sih belum sampai 10% dari penghasilannya dia, tapi at least dia sudah disiplin lah ya, mm, menyisihkan sekian dari penghasilannya untuk menabung dan investasi. Jadi bisa dikatakan rasio ya. menabungnya ini cukup sehat. Nah, sekarang rasio utangnya Oke. nih, gimana dengan rasio utangnya? Tadi Nabila bilang bahwa utangnya 5 juta setiap bulannya, Ya, cicilannya 5 juta setiap bulannya. Dari penghasilannya dia 13 juta. Itu kan mm, lebih dari 30% tuh ya. Jadi kalau dari betul. rasio hutang, mohon maaf nih Mbak Vina tidak sehat. Tapi kalau Mm, kita ya. lihat dari 3 poin yang tadi aku sebutkan, jadi kalau kita ambil kesimpulan, kesehatan keuangannya cukup sehat. Mm, Gitu. Oke. Nah, Mbak Tia, jadi Mbak Vina nih curhat masalah keuangannya nih ke Zaf Finance. Mbak Tia tuh, Mbak Mhm. Vina ini pengen nambah anak, Mbak, tapi bingung karena harus nambah biaya pembantu atau babysitternya. Terus mau punya dana darurat karena setiap bulannya terus terpakai. Dan Mbak Vina ini mau bebas jadi beban orang tuanya karena masih suka menitipkan anaknya ke orang tuanya Mbak Vina. Lalu Mbak Vina ini ingin mempersiapkan dana pensiun tapi bingung Mbak, kemana sih alokasiinnya? Oke, kita coba jawab satu-satu nih ya. Oke Nomor Mbak. satu, tetap kita mesti siapin dulu dana darurat. Gitu kan Mm-mm. ya, karena yang namanya dana darurat kan nih untuk mengcover kondisi yang tak terduga. Kebutuhan dana Mm-mm. daruratnya Mbak Vina berapa? Karena dia sudah punya tanggungan, kita sarankan sampai 12 kali pengeluaran utama. Pengeluaran Oke. utama itu yang tadi tuh, yang 6 juta 800 something itu ya. Berarti kan sebetulnya kebutuhan dana darurat idealnya itu hampir 82 juta, 80 sekian juta lah.
Jadi sebaiknya Mbak Vina ini mengalokasikan, kan udah punya tuh dana di tabungan ya, ada 30 juta. Kita alokasikan 25 juta dulu deh buat dana darurat. Nah, ini kan 3 kali udah tercapai ya. Dana Ya. darurat minimalnya sudah tercapai. Tapi masih kurang nih, belum ideal. Karena kebutuhannya kan tadi 80-an. Nah, kekurangannya bisa dengan menyisihkan penghasilan bulanannya Mbak Vina. Minimal 5% aja dari income-nya disisihkan untuk dana darurat tadi. Nah, di mana tempatnya? Minimal 3 kali di rekening tabungan terpisah, sisanya bisa di reksadana pasar uang atau di logam mulia. Terus yang berikutnya, Oke. aku mau bahas soal cicilannya Mbak Vina nih. Kalau kan tadi kita lihat kan, cicilannya 5 juta dari 13 juta, berarti itu sekitar hampir 40% ya Bil ya, 38 something lah gitu. Sedangkan idealnya tuh 30%. Kenapa sih kita tuh ada angka ideal 30% aja cicilan dari income? Kenapa? Karena kan kebutuhan kita tuh bulanannya aja udah banyak. Kalau income kita besar buat nyicil, nanti yang lain-lainnya nggak kebagian. Itu dia makanya sebaiknya idealnya tidak lebih dari 30% supaya kita tetap bisa punya ruang buat kebutuhan lainnya, buat saving dan investasi, termasuk concernnya Mbak Vina tadi tuh, gimana nih kalau mau nambah biaya nih, ada anak apa nambah anak, ada biaya babysitter, nah tetap punya ruang buat kebutuhan itu. Jadi kalau misalnya sekarang, aduh udah dikurang-kurangin pengeluaran tetap sulit ya, ya udah berarti solusi berikutnya ya coba nih mesti putar otak gimana supaya penghasilannya juga nambah gitu. Nah, terus yang berikutnya nih, oke, misalnya berarti kan PR kita mesti atur ulang anggaran nih ya, Bil ya. Nah, Iya. atur ulang anggarannya tuh gimana? Ya, kalau misalnya tadi Mbak Vina bilang, aku kan mau ngumpulin dana darurat, tapi setiap bulan dananya terus terpakai nih, gitu. Berarti yang Mbak Vina tulis nih, kemungkinan yang 6.830 nih pengeluaran utamanya tuh kemungkinan anggarannya nggak realistis. Kalau dikira-kira sih setiap bulan 6,8. Tapi ternyata kok kurang-kurang terus. Jadinya porsi saving kepake, tabungan kepake. Nah, berarti ini kita mesti cari tahu nih sebetulnya bocornya di mana. Kita mesti bikin ulang anggaran yang baru. Kita mesti bedah nih, Bill. Pengeluaran kita nih setiap bulan itu tuh seperti apa sih? Mesti dicatat. Jangan cuma dikira-kira. Nah, kita mesti mau jujur juga. Kita mau bedakan mana yang butuh, mana yang wajib, dan mana yang ingin. Nanti baru dari situ kita prioritaskan tuh. Kalau kita udah tahu bahwa sebetulnya setiap bulan tuh untuk ABCD, kita bisa prioritaskan. Jadi sebetulnya kebutuhan utama kita tuh yang benar-benar wajib tuh yang mana? Berarti itu yang mesti kita duluin. Kalau yang butuh tuh yang mana? Kalau yang ingin ya mau nggak mau itu jadinya jadi dibelakangin gitu kan. Nah, gak kemampuan kita itu di mana sih gitu. Jadi terus kan kita mulai hitung ulang tuh. Terus tadi kan kalau Mbak Vina bilang kalau ada kebutuhan nambah anak gimana, ada biaya babysitter lagi, ada apa lagi. Nah itu mesti dihitung ulang. Ini mesti dimasukin ke anggaran baru yang nantinya ini buat masuk ke post living. Gampangnya gimana sih? Gampangnya bagi pasti Zafran di sini udah sering baca dong metode alokasi simple. Jadi 50% penghasilan buat living. Buat living itu adalah biaya hidup, termasuk kalau nambah anak tadi, termasuk cicilan, terus 30%-nya buat saving, dan juga 20%-nya buat playing. Buat gampangnya gimana? Biar bisa disiplin, begitu terima gajian, begitu terima penghasilan, langsung dibagi, bikin instruksi otomatis, langsung auto debit ke rekening saving. Nah, nanti baru dari rekening saving itu, baru kita bisa bagi-bagi lagi nih tujuan masa depan kita tuh apa sih? Termasuk tadi Mbak Vina mention kan tuh, aku cukup concern soal dana pensiun gitu kan. Ya berarti ini termasuk jadi salah satu yang kita alokasikan dari post saving kita. Kalau misalnya sekarang post savingnya masih kecil nggak apa-apa. Yang penting kita mulai dulu. Karena dana pensiun ini sebaiknya memang dimulai sedini mungkin. Jadi kita punya jangka waktu yang panjang. Jadi kita punya kesempatan untuk invest lebih banyak gitu. Nah, kalau masih terbatas ya udah mulai aja misalnya bisa 5% dulu. Oke, kita mulai 5% dulu. Nanti pelan-pelan baru ditambah. Kalau karena jangkanya masih panjang, berarti kita bisa pakai reksadana saham atau saham.
Nah, terus Oke. nanti kalau semakin bertambah lama kerjanya, mungkin kan free cash flow-nya nambah nih, entah income-nya Mm-mm. nambah atau sudah lebih pinter ngatur pengeluaran gitu kan ya, baru Mm-mm. kita mulai hitung ulang. Hitung ulang baru kita sesuaikan investasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu, Bill. Oke. Oke, Mbak. Jadi tadi tuh coba kalau aku summary-in, sebenarnya yang paling utama tuh tadi harus punya dana darurat kalau di case-nya si Mbak Vina ini ya, Mbak ya. Terus Betul. cicilannya juga kayaknya harus dikurangin juga. Tadi maaf Mbak, idealnya berapa sih Mbak kalau cicilan itu dari penghasilan kita? Idealnya 30% dari penghasilan kita. Total cicilan yang kita punya ya, Bill. Jadi kalau punyanya Total. KPR, kalau punya KPR, Oke. kredit mobil, ya berarti itu semua Mm-mm. dijumlah, jangan sampai lebih dari 30% penghasilan kita. Pokoknya semua-semuanya ya Mbak ya, yang mau bayar Mm-mm. itu kartu kredit, KPR ya, cicilan Nah, mobil, ingat 30% semuanya nah, lo nggak boleh. nah, makanya jangan Oke. sering-sering ambil pay later ya. Iya benar. Oke, Mbak. Nah, tadi kan salah satunya tuh si Mbak Vina ini tuh kalau kita kerucutkan tuh untuk kebutuhan masa depan sebenarnya ya, Mbak. Dan tadi kan Mbak Tia sempat mention nih untuk dana pensiunnya pakai reksadana saham atau saham langsung. Nah, Zafran di sini ada nggak sih yang udah investasi di saham, di reksadana saham atau di saham langsung? Boleh komen di kolom komen ya. Atau sebenarnya tuh masih sebenarnya mau investasi tapi kayak bingung, masih takut dan ragu gimana caranya. Nah, kalau mau tahu caranya kayak gimana, Mbak Tia, punten aku mau promoin kelas dulu. Jadi, Zafinance tuh punya investment series kelas itu nanti tanggal 3 Juni dan tanggal 10 Juni. Nanti ada Mbak Tia juga sebagai moderatornya di tanggal 3 Juni. Terus ada Mas Marco, Head of Jakarta, representatifnya dari Indonesian Stock Exchange, dan juga ada Pak Iwan Om Iwan Poncowinoto nanti tanggal 10. Nah, Mbak Tia, hebatnya lagi nih di dua kelas ini nih harga tiketnya tuh 125.000. 125.000 untuk dua kelas. Kalian tuh bakalan dapat apa aja nanti tuh ya. Materinya tuh enak banget nih, kayaknya daging banget. Ada how to be a smart investor, terus why invest in stock, terus ada how to pick your stocks, terus nanti kalian bisa Q&A sama narasumbernya juga. Nah, kalau misalnya hari tanggal 10 itu ada Om Iwan Pencowinoto, itu kelasnya temanya investasi saham syariah. Ada konsep saham menurut syariah, terus penetapan harga saham menurut syariah, terus transaksi jual beli saham yang syariah, investing and trading dalam sudut pandang syariah, dan teman-teman bisa juga berkesempatan tanya langsung sama Om Iwan Poncowinoto. Nah, teman-teman kalau misalnya mau daftar kelasnya buruan karena tiketnya tuh terbatas, bisa langsung ke webnya Zafinance di www.zafinance.co.id, langsung scroll aja paling bawah. Nah, kalau misalnya teman-teman udah daftar sampai ketemu nanti ya sama Mbak Tia Wibowo, nanti bakalan jadi moderatornya nih. Aduh, hebat banget deh Mbak Tia. Oke. Okay. Wajib banget ikutan. Aku aja udah nggak sabar buat apa namanya kelas hari Jumat ini karena narasumbernya ini nggak main-main nih. Ada Iya, Mas Marco, benar. ini patriotnya Langsung. pasar modal, dan terus Langsung minggu dari depannya bursa ada efeknya. betul, dan minggu depannya ada Pak Iwan, ini nggak main-main juga, ini udah Nggak pionirnya main-main, pokoknya reksadana bukan kaleng deh. beneran. Jadi wajib banget ikutan. Aku aja juga udah pengen ikutan nih, Bill. Aku Iya harus kan ikutan Mbak, ya. jadi kita sambil menyelam minum air gitu kan, karena kita udah dari Zafinance, Bener. mumpung gratis ya dari Zafinance, langsung tuh dapat ilmu-ilmu yang daging pastinya. Nah teman-teman, aku mau mention lagi kalau harganya tuh Rp125.000 untuk dua kelas, tanggal 3 Juni dan tanggal 10 Juni. Oke, Mbak Tia, ini udah ada banyak sekali pertanyaannya. Aku bakalan pilih ya, Mbak Tia, mohon dijawab. Nih Oke. Mbak, dari Mbak Melzop. Mbak, kalau sandwich Mhm. generation sebenarnya berapa sih ideal pengeluaran buat keluarga? Oke. Sandwich generation tuh berarti kan kayak sandwich gitu ya, agak kegencet atas bawah Prek gitu. gitu ya. Heeh.
sebenarnya sedih-sedih seneng sih gitu. Seneng berarti kan kita deket sama keluarga gitu ya, Bil ya. Ya, tapi ya kita memang jadinya harus lebih apa ya? Kita harus lebih pinter nih membaginya gitu. Karena ya income-nya tetap tetap satu gitu kan, kayak Mm-mm. kue tart bulet ya buletnya tetap 100%. Cuman ya berarti ngebaginya ini yang kita harus lebih ke lebih banyak orang. Berapa Mm-mm. pengeluarannya ya idealnya sih sebaiknya post livingnya tetap bisa 50% juga gitu. Tapi yang tadinya pengeluaran mungkin cuma keluarga kecil kita, berarti di sini kita harus hitung juga pengeluaran keluarga besar kita berapa. Kalau 50% dirasa sulit, dibagi 50, 30, 20, oke kita bisa pakai metode yang komitmen tadi itu. Komitmen yang 75% dan 25% untuk saving. Dan juga ya karena ya memang ngebaginya lebih banyak, ya mau nggak mau kita mesti prioritas nih. Mau nggak mau kita mesti ngeduluin biaya hidup dulu. Gaya hidup ya mau nggak mau agak taruh di belakang. Kalau masih ada sisa, oke, kita masih bisa pakai buat gaya hidup. Tapi kalau enggak, ya kita utamakan dulu nih biaya hidup buat keluarga kecil kita, juga buat keluarga besar kita. Tuh. Oke, oke. Kita ke pertanyaan kedua. Bentar. Nah, ini dari Mbak Aulia nih. Mhm. Mbak Tia, pada dasarnya dana pensiun itu peruntukannya tuh untuk apa saja? Baiknya digunakan untuk apa di masa pensiun di kemudian hari? Oke, jadi tuh sebetulnya dana pensiun ini kan ya namanya kita ini manusia, kita ada umurnya lah ya, ada masanya gitu kan ya. Pastinya kita nggak mau dong seumur hidup kita kerja, betul nggak, Bill? Mm-mm. Gitu kan, secara kesehatan aja kemungkinan kita nggak mungkin juga kerja terus. Nah sekarang bagaimana kita memanage apa yang kita hasilkan di masa produktif kita ini bisa kita pakai di masa produktif dan juga di masa kita sudah tidak produktif. Karena saat kita sudah tidak produktif bukan berarti biayanya jadi nol. Enggak dong Mm-mm. gitu kan. Walaupun kita sudah tidak menghasilkan, kita tetap perlu biaya buat hidup, buat makan, buat tempat tinggal, buat transport, dan buat segala macam. Jadi pada dasarnya dana pensiun itu dipakai untuk biaya hidup kita saat kita sudah tidak lagi aktif menghasilkan. Mm-mm. Gitu. Oke, Bawahnya apa ya nih, Bill? Aku nggak kelihatan. Baiknya digunakan untuk apa di masa pensiun di... kemudian hari. Oke, berarti sama ya. Jadi peruntukannya Ah, yaitu untuk kebutuhan kita di saat kita sudah tidak aktif bekerja lagi. oke. Nah, Mbak Tia, tadi kan kita ngomongin si reksadana saham sama saham langsung nih, Mbak. Sebenarnya saham itu, Hmm, Mbak, itu hanya untuk jangka panjang aja ya, atau gimana, Mbak? Oke, sebenarnya ini akan dibahas secara betul-betul dikupas secara sampai sampai isi daging sampai ke biji-bijinya hari Jumat besok Oh, gitu. hari Jumat. Pastinya lebih seru kalau dengerin Mas Marco yang cerita nih karena ini memang Oke. udah patriotnya pasar modal, dia yang udah jagonya banget soal saham. Teman-teman pasti tahu dong IDX itu kan regulator saham di Indonesia. Jadi udah pasti ilmunya tuh akan benar-benar menguliti tentang si saham itu. Oke, jadi kalau ngomongin saham langsung aja nanti tanggal 3 dan tanggal 10 ya Mbak nanti ya. Jadi ingat itu Hmm. 125.000 aja untuk 2 kelas. Oke Mbak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini Mbak, Mbak Tia, kapan sih harus mulai memikirkan dana pendidikan, dana pensiun, dan dana-dana lainnya? Kecuali dana darurat Mbak. Kalau kita belum menikah, ih pas banget. Iya nih pertanyaan aku juga deh Mbak. Oke, ya sebetulnya kalau sedini mungkin kita bisa akan lebih gampang karena kan salah Oh, satu keuntungan the best time to invest adalah 20 years ago, the second best time is now gitu kan. Kalau kita bisa bisa invest secepat mungkin walaupun kita belum nikah, belum ada anaknya, nanti begitu udah ada anaknya tuh kita udah punya nih tabungannya. Udah gitu ya udah tinggal kita adjust. Berarti kan kekurangan investasi kita tinggal dikit tuh Bill. Jadinya udah iya lebih benar. enteng. Benar-benar. Walaupun belum ada pasangannya, udahlah langsung pikirin aja tuh dana pendidikan anak kayak gimana gitu ya Mbak ya. Bener, daripada pusing dipakai buat, aduh nih nanti mau ada sale apa, ina itu, padahal belum tentu butuh, mendingan dipakai Iya, buat saving aja dulu. yang penting mulai aja dulu ya Mbak ya. Hmm, Oke, mendingan kelebihan duitnya dong daripada kurang. benar Mbak.
Oke, Mbak, ini kayaknya pertanyaan terakhir kali ya, karena udah mau mepet waktunya dari Mas Taufik nih. Mbak, dana pensiun baiknya tuh difokuskan pada umur berapa, Mbak? Oke, sebaiknya kita mulai ya begitu kita mulai kerja Oh iya, gitu. Jadi ya kita nggak harus langsung mulai di angka ideal, yang penting kita mulai kebiasaannya dulu. Kita sadar mm, bahwa kita ada kebutuhan pensiun, kita sadar bahwa kita ada usia produktif nih, kita sadar bahwa nanti di usia tidak produktif kita tetap perlu biaya. Tapi mungkin memang sebelum-sebelumnya, kalau sebelum-sebelumnya kita punya kebutuhan lain, oke, mungkin dana pensiunnya bisa dimundurin gitu kan. Tapi at least kita sudah mulai dengan nominal yang kecil gitu, Bill. oke. Aduh nih, aku mau mencet kok nggak bisa ya? Sebentar, Mbak. Aduh, nggak bisa dihilangin. Oke, Mbak Tia, karena Yes. pertanyaannya tadi sebenarnya nih aku mau pertanyaan terakhir deh Mbak Nis, tapi nggak bisa di-show di sini. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan nih Mbak, atau investasi lah Mhm. gitu, buat dana pendidikan anak sebenarnya tadinya, tapi belum kepake. Nah, kalau misalnya kita mau pakai itu buat dana pendidikan kita, misalnya buat S2 atau S3, kayak gitu tuh boleh nggak Mbak? Oke, punya dana pendidikan anak tapi belum kepake. Belum kepake ini karena belum ada anaknya atau Belum. memang udah lewat jenjangnya. Misalnya dia nyiapin buat SD tapi ternyata SD-nya kebayar dari gajinya gitu. Mm-mm. Misalnya Belum kepake, belum oke, kepake misalnya aja. belum kepake. Oke, misalnya belum Mm-mm. kepake. Ya udah kita lihat sekarang nih yang lebih prioritas, yang lebih urgent mana. Kalau misalnya memang pendidikan buat kita sendiri untuk S2 S3-nya, ya sudah kita pakai aja dulu untuk pendidikan kita gitu. Nah, tapi kita tetap mulai lagi investasi untuk nambal yang tadi kita pakai itu gitu. Yang penting Oke. memang savingnya ini dipakai untuk sesuatu yang tetap berguna. Jangan sampai dana pendidikan anak dipakai buat ganti mobil ya, Bill. Eh, Gitu. ya, kolam renang di rumah ya Mbak. Ya, Ah,